Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Adrianti dengan NIM 2070101502107. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Psikologi, angkatan tahun 2020. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pendapat dari mata kuliah Psikologi Bencana, di mana tema materinya yaitu psikologi korban pasca bencana. Untuk hal yang pertama itu ada memahami psikologi korban. Nah, mengapa kita perlu memahami psikologi korban? Nah, menurut saya, jika kita melihat dari aspek psikologis, memahami keadaan psikologis korban merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena bisa jadi bukan bisa jadi, maksud saya karena dari bencana yang mereka hadapi itu tidak hanya saya yakin tidak hanya menyebabkan luka secara fisik, melainkan juga melibatkan emosional, yang dimana menurut sebuah penelitian, korban yang terdampak bencana memiliki potensi untuk mengalami kecemasan, depresi, dan trauma. Nah, selain dari itu juga mungkin kita sebagai relawan, dan apabila kita mencoba untuk memahami situasi dari mereka, eh, kita bisa mencoba atau dengan meminimalisir perasaan sedih mereka. Kita bisa membantu mereka untuk melupakan sedikit rasa takut yang tertinggal akibat bencana. Kemudian yang kedua ada trauma dan stres pasca trauma. Nah, kita bisa lihat dari kejadian pada tahun 2004, tsunami di Aceh, yang dimana kejadian tersebut mengakibatkan ratusan ribu jiwa yang tewas. Nah, secara psikologis, trauma itu dirasakan ketika seseorang memiliki pengalaman yang menyakitkan. Contohnya mungkin seperti seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual, bencana alam, bahkan sesuatu hal yang mungkin mengancam nyawa, dan ini yang kadang mengakibatkan munculnya luka batin pada korbannya. Nah, sementara stres merupakan situasi di mana seseorang mengalami guncangan atau kondisi yang tidak seimbang karena situasi eksternal atau internal mereka. Bisa jadi seseorang yang mengalami stres ini merasakan adanya ancaman, situasi yang sulit mungkin, dan bisa jadi juga karena pikiran atau perasaan negatif yang mungkin muncul dari diri mereka sendiri. Nah, kita sebagai pendamping mungkin perlu memahami hal-hal tersebut. Apabila dalam jangka waktu yang lama dan korban masih menunjukkan gejala seperti itu, bisa jadi karena stres pada pasca trauma yang dialami tidak teratasi. Kemudian ada trauma dan implikasi terhadap pemaknaan atas hidup. Bagian dari mereka ada yang mampu menanamkan pemaknaan positif dalam hidupnya. Nah, sama dengan yang saya sedikit paparkan tadi. Nah, tapi sebenarnya sesuatu yang juga perlu dibahas di sini adalah bagaimana apabila trauma berdampak pada pemaknaan hidup seseorang. Nah, jika dilihat dari sisi positif, bisa saja seorang yang mengalami peristiwa yang berlalu itu korban mungkin anggap sebagai teguran dan dijadikan sebagai pembelajaran untuk kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang. Namun kita juga tidak bisa pungkiri bagaimana jika mereka yang mengambil dari sisi negatif. Contohnya mungkin seperti korban pelecehan seksual yang bisa saja menganggap dirinya sebagai manusia yang keji, tidak tahu menjaga diri, atau manusia yang penuh dengan dosa. Kemudian selanjutnya ada situasi yang sulit dan pemaknaan atas hidup. Di sini dia sedikit berbeda dengan traumatik. Situasi yang sulit di sini bisa jadi ketika dalam keluarga kehilangan kepala keluarga yang dimana posisinya adalah sebagai pencari nafkah atau tulang punggung keluarga. Nah, hal ini bisa saja menimbulkan luka yang mendalam bagi anggota keluarganya, karena hal tersebut mampu memberikan dampak yang cukup negatif bagi anggotanya, mungkin seperti tidak
tidak lagi mampu menyekolahkan anaknya, atau mungkin tidak lagi mampu membayar cicilan. Nah, bisa jadi karena hal ini juga kesulitan, mungkin karena hal ini kesulitan untuk hal kesulitan ini tidak mampu teratasi dan bisa jadi menyebabkan kesulitan lain. Selanjutnya ada trauma, situasi-situasi sulit dan tingkah laku manusia. Nah, di sini manusia adalah makhluk yang sangat kompleks. Semakin kompleks permasalahannya, maka semakin khas kemanusiaannya. Nah, jadi bagaimana proses implikasinya terhadap manusia? Nah, sebagai contohnya mungkin Mins pada tahun 2020 mengambil contoh tentang individu yang dimana dia mampu pengalaman traumatik yang dapat memilah dan dengan spesifik bagaimana ia melakukan respon terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Contohnya mungkin kita bisa ambil seperti perempuan yang berprofesi sebagai perawat, di mana jika dia berperan sebagai perawat tersebut, dia mampu merawat pasiennya dengan memberikan perhatian yang lebih. Tapi sebenarnya di sisi lain perempuan ini bahkan menutup diri dari lingkungan sosialnya. Kemudian selanjutnya ada kehilangan traumatik. Salah satu hal penting di mana saat situasi berduka akibat kehilangan traumatik mampu mempengaruhi korban. Bisa saja manusianya mungkin akan bertanya-tanya tentang bagaimana arah kehidupannya. Bisa jadi mereka juga merasa serba salah, namun mereka tidak mengerti di mana sebenarnya letak kesalahan yang memungkinkan mereka sangat sulit untuk mengambil langkah konstruktif. Nah, ketika perasaan ini disadari, mungkin lebih mudah untuk kita bisa mengatasi, tapi bagaimana dengan mereka yang mengalami kesulitan? Di sini mungkin peran para pendamping mungkin perlu untuk memahami situasi untuk mampu menyesuaikan dari segi psikologis mereka. Oke, next ada perempuan dan anak. Nah, jika dilihat dari korban bencana yang terjadi di Aceh pada tahun 2004, kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Kenapa demikian? Nah, beberapa dari mereka juga memberikan pandangan yang menyudutkan bahwa banyak perempuan yang berdosa dan karena hal tersebut banyak perempuan yang meninggal. Padahal sebenarnya jika mereka yang mengatakan hal demikian bisa memposisikan diri mereka, mungkin mereka akan paham situasinya. Nah, kalau menurut saya pribadi, sebenarnya dalam Islam kita para perempuan itu diistimewakan, sehingga dalam Al-Quran pun kita disuruh untuk menurunkan pakaian kita. Nah, hingga seluruh aurat kita tertutup, yang kelihatan hanya muka dan telapak tangan saja. Begitu diistimewakan perempuan. Nah, bisa saja karena hal tersebut, makanya perempuan-perempuan mungkin kesulitan untuk menyelamatkan diri mereka. Jika dibedakan dengan kaum Adam, ketika bencana terjadi mungkin mereka bisa saja langsung lari menyelamatkan diri, sementara perempuan-perempuan sepertinya, apalagi perempuan-perempuan yang mengutamakan auratnya, mungkin akan sedikit kesulitan. Nah, sementara untuk anak-anak, nah di sini karena kekuatan dari Yang Maha Besar, sehingga mereka mampu untuk hanyut dan terhantam akibat arus air yang tidak kita ketahui. Oke, selanjutnya ada bagaimana ke depannya. Nah, dari kasus Aceh dan Palu pada tahun 2018, mungkin kita bisa sesekali untuk mengingat kasus-kasus bencana yang pernah terjadi tersebut. Bagaimana individu-individu yang mengalami episode traumatik dan situasi-situasi yang pastinya sangat sulit, tapi alhamdulillah mereka berusaha untuk tetap bertahan dan tumbuh untuk menjadi orang yang hebat. Mereka memaknai luka sebagai hal yang mampu membantu mereka untuk tumbuh.
Oke, itu bagian terakhir yang bisa saya jelaskan sedikit. Mohon maaf mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Maka dari itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.